Tokoh patolog Arthur C. Aufderheide mengatakan, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang paling menyenangkan adalah membuat koneksinya. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kiwidarti, CGP Angkatan 9 dari SD nomor 1 Benua, Kabupaten Badung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 Pendidikan Berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua kebutuhan di kelas kita. Hal ini dikarenakan setiap anak yang terlahir itu adalah unik dan istimewa serta mempunyai karakteristik masing-masing yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, seorang guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau biasa disebut readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Tahap pertama, kesiapan belajar murid. Tahap ini mengharuskan seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Tahap kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran di sekolah. Tahap ketiga, profil belajar murid. Untuk tahap ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh peserta didik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yaitu 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapat murid di kelas sebelumnya. Dan keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan penilaian diagnosis. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu 1. Diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Dari ketiga diferensi tadi bisa dipilih salah satu dalam proses pembelajaran ataupun memuat diferensiasi ataupun menggunakan 3 diferensiasi sekaligus dalam pembelajaran. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama, 1. Diferensiasi konten. Hal ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang kita gunakan di sekolah. Tahap yang kedua, diferensiasi proses. Pada kegiatan ini memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Tahap ketiga, diferensiasi produk.
Pada kegiatan ini, bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. Apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jawabannya tentu ada, karena pada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1 saling terintegrasi. Keterkaitan yang pertama antara modul 1.1 dan modul 2.1, di mana untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan yang kedua ada pada modul 1.2 dan modul 2.1, di mana dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan yang ketiga yaitu antara modul 1.3 dengan modul 2.1, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan yang keempat yaitu antara modul 1.4 dengan modul 2.1, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Demikian pemaparan video saya pada koneksi antar materi modul 2.1 pendidikan berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia.